Orang yang berzodiak Scorpio itu mendapatkan kehampaan ya dalam mengerjakan sesuatu. Di sini ada banyak harapan yang susah untuk dikerjakan, tapi di sini lambat laun nanti akan mendapatkan keberkahan ya. Nah, jadi di sini di bulan 9 orang zodiak Scorpio itu ada sesuatu yang harus dipertahankan, ada harus diusahakan dan harus dikerja keraskan ya. Jadi apapun semuanya itu tidak bisa berjalan dengan semestinya ataupun bekerja dengan sebagaimanapun kamu bekerja ya. Jadi di sini orang zodiak Scorpio tuh harus lebih banyak bekerja lebih maksimal dan itulah tujuan hidup yang bagaimana supaya kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang benar-benar bisa Anda gapai ya. Terus juga di sini dalam segala hoki rezeki ada, tapi itu semua tidak segampang membayarkan telapak tangan ya. Ibaratnya rezeki kamu itu ada yang didapatkan tapi juga itu membutuhkan sebuah perjuangan dan kerja keras yang lebih kuat ya. Nah, jadi dari sebelumnya itu nanti di bulan 9 ini Anda lebih banyak membutuhkan rasa semangat kamu dan rasa kekuatan jiwa kamu untuk dapat bekerja lebih giat ya. Hoki rezeki kamu itu di bulan September harus lebih giat, lebih berusaha kerja keras, barulah bisa mendapatkan rezeki yang lebih ya. Nah, jadi di bulan September ini situasi kondisi tidak ada sesuatu yang memungkinkan yang membuat itu bakal terjadi. Baik buruknya itu nanti akan didapatkan hanya saja dari diri kamu sendiri bagaimana menanggapi itu semuanya ya. Segi percintaan juga ada sesuatu yang perlu dinetralisir, harus diseimbangkan dalam hidup kamu. Jadi kamu tidak perlu hanya mengandalkan si A, tapi si B pun juga perlu, karena itu semuanya itu pasti akan dijadikan sebagai pedoman dalam hidup kamu ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Hari ini saya akan mengarahkan tentang orang yang berzodiak Scorpio dari segi situasi kondisi, ya, baik dari segi hoki rezeki, dari segi percintaan, dan juga dari segi situasi kondisi yang bagaimana yang bisa Anda gapai, Anda capai di bulan September ya, di tahun 2021 ini. Jadi zodiak Scorpio itu harus benar-benar lebih giat dan lebih berusaha dalam menggapai sesuatu ya. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan haruslah sesuai dengan harapan, barulah bisa mengerjakan sesuatunya itu dengan baik dan lancar ya. Oke, di sini teman-teman jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya. Jika memang untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah selalu lama mengikuti YouTube Evan Jaya, ya Anda harus bisa lebih menekuni, Anda harus bisa lebih tahu bagaimana untuk menjalankan liku kehidupan yang bagaimana yang saya sarankan dari Evan Jaya ya. Nah, jadi sini teman-teman, zodiak Scorpio ini harusnya di bulan 9 bulan September ini harus bisa mendapatkan yang terbaik. Hanya saja di sini ada sesuatu yang diperjuangkan ya daripada memperjuangkan ya. Jadi di sini bisa juga untuk mendapatkan hal yang baik atau tidak itu semua tergantung dari diri sendiri ataupun orang lain. Karena tidak bisa bergantung dari orang lain, tapi Anda bergantung dari diri sendiri ya. Oke, di sini teman-teman, untuk zodiak Scorpio itu ada sesuatu yang mengganjal dalam hati. Jadi di sini Anda harus bisa menggerakkan aura Anda ya. Ibaratnya tuh Anda harus perlu healing, pencerahan aura dan melakukan yang terbaik dalam hidup kamu ya. Oke, teman-teman di sini kali ini saya akan meramalkan zodiak Scorpio, segi situasi kondisi, hoki rezeki, percintaan ya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana bentuk pencerahan aura kamu di bulan September supaya kita bisa memberikan sesuatu yang bagaimana Anda jalankan ke depannya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Ini untuk orang zodiak Scorpio dari segi kehidupan kamu itu ini menggambarkan bahwa sebuah hasil yang diperoleh ya, ini dalam
memperjuangkan sesuatu di bulan September, ini membutuhkan sebuah perjuangan yang cukup panjang ya. Dan ini tentunya masih belum bisa mencapai hasil maksimal ya. Ini situasi kondisi ini yang saya lihat sebuah perjuangan yang harus diperjuangkan, bukan memperjuangkan tapi diperjuangkan ya. Nah, jadi di sini ya segala sesuatu yang apapun yang Anda perjuangkan itu ya bisa kedua-duanya memperjuangkan ataupun diperjuangkan, tapi ada salah satu yang lebih memihak kepada diri Anda sendiri ya. Jadi memperjuangkan ataupun diperjuangkan itu membutuhkan waktu yang cukup ekstra panjang ya. Jadi sesuatu yang terinspirasi dalam kehidupan kamu itu memiliki suatu puncak kebaikan dalam hati kamu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu semua bersifat sesuai dengan materi ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat di sini eh, seharusnya di bulan September tuh kamu harus punya arah tujuan, kamu harus benar-benar punya ambisi yang baik ya, kamu harus benar-benar mempunyai sisi letaknya bagaimana, dan kamu harus bisa bekerja keras yang dari seperti biasanya ya, penuh semangat dan jangan ada pihak seseorang yang mengganggu pikiran Anda ya. Itu juga di sini kalau bisa kamu harus memiliki pendirian yang teguh ya. Nah, jadi di sini dengan King of Wands, kamu harus bekerja lebih berusaha. Kamu bekerja seolah-olah itu adalah diri kamu sendiri dan itu semua adalah harapan diri kamu ya, bukan orang lain gitu loh. Terus juga di sini, kalau bisa, kamu harus bisa melakukan itu, mencapai keberhasilan itu walaupun memang itu sangat sulit untuk dicapai ya. Tapi di situ semuanya itu pasti membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Nah, jadi di sini ini kalau saya lihat situasi kondisi di bulan 9 ini banyak mengalami puncak keberhasilan, tapi itu semua tak segampang membayangkan telapak tangan ya. Nah, terus juga di sini ada sesuatu hal yang baik dalam diri kamu ya. Seharusnya kamu harus memiliki komitmen yang cukup kuat ya. Terus juga di tahun ini ya, kalau bisa di bulan ini kamu kalau bisa kamu harus bisa mencapai keberhasilan kamu seperti dulunya gitu ya. Jadi harus bisa dicapai di waktu yang sekarang. Jadi kamu itu harus bisa menggapai sesuatu yang seharusnya menjadi milik kamu ya, tapi itu semuanya harus bisa pelan-pelan mencapai itu semua ya. Jadi itu semuanya ya tidak sesuai dengan pokok pembahasan dalam harapan kamu, tapi di sini disitulah pasti ada jalan melalui pihak orang ketiga untuk memberikan kehidupan kamu lebih membaik ya. Itu mengenai tentang situasi kondisi ya, secara yang saya lihat ya perbatasannya itu ya. Terus juga di sini yang kedua saya melihat mengenai hoki rezeki kamu itu, ini kalau saya lihat ya ada Four of Pentacles. Ini menandakan bahwa kamu selama hidup kamu itu kamu orangnya kurang berdana ya, kamu kurang beramal ya, jadi kamu kurang bisa berbagi dengan sesama kamu, sehingga hidup kamu itu sangat jerah ya, hidup kamu itu sangat membosankan dan tidak mendapatkan kepuasan hati ya. Di sini hoki rezeki kamu itu kalau bisa dibilang agak tersendat karena kamu bisa dibilang kamu kurang berdana, kurang perhatian dengan orang yang kesusahan. Kamu juga rezeki kamu juga kurang lancar sehingga kamu itu apapun yang kamu dapatkan sebanyakan itu susah untuk digapai ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang kehidupan kamu itu sangat monoton sekali dan tidak ada sesuatu yang bisa menggembirakan, membuat hati kamu tuh jauh lebih baik. Ibaratnya kamu tuh kikir ya, enggan berbagi dengan sesama ya. Kamu itu egonya sangat tinggi ya, jadi ya kamu merasa bahwa kamu baik-baik saja dan kamu tidak perlu melakukan hal kebajikan ya, tapi di situ semuanya itu pasti membutuhkan bahwa kebajikan itu perlu ya dalam kehidupan kamu sehingga kamu barulah bisa mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginan kamu gitu loh. Juga di sini ini ada kata the strength ya, ini mengatakan bahwa semua kehidupan kamu tuh harus ada aturan ya, barulah bisa membuat suatu keseimbangan dalam hidup kamu ya. Terus juga ada the career ya. Ini dalam kehidupan kamu itu kalau saya lihat kamu kurang adanya peningkatan spiritual dan kamu itu ada banyak pergolakan batin dalam diri kamu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu yang seharusnya Anda kerjakan itu tapi kamu nggak kerjakan dengan secara tulus gitu loh. Jadi tidak ada ketulusan hati untuk menggerakkan sebuah harapan yang bagaimana Anda dapatkan gitu.
Jadi di sini sebenarnya kamu ada kekuatan, keinginan dalam diri kamu, ada sikap yang pantang menyerah. Tapi di sini kalau saya lihat ada sebuah hal yang nggak bagus ya, yang membuat diri kamu itu jadi penolakan batin ya. Jadi dalam diri kamu itu apa yang kamu lakukan itu kayaknya lebih banyak bertentangan, lebih banyak bertolak belakang dalam melakukan sesuatu ya. Apapun yang dipertahankan, apapun yang diraih itu dapat hanya mengalami kesulitan dan kurang bisa mengendalikan emosi batin kamu ya. Itu yang saya lihat ya dalam hoki rezeki kamu. Jadi hoki rezeki kamu tuh agak kurang lancar di bulan September ini. Secara keseluruhan situasi kondisi hoki rezeki kamu itu yang saya lihat tuh kayaknya banyak ujian dan cobaan ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat lebih banyak tantangan, pantangan dan hambatan ya. Jadi di bulan September ini banyak mengalami perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar kamu dan diri kamu sendiri dengan orang lain ya. Jadi di sini banyak sesuatu yang kurang lancar karena di sini banyak gelapnya aura aura gelap yang susah untuk mendominasi diri kamu. Jadi kamu ini di sini kalau saya lihat kamu ada sisi gelapnya, ada sisi buruknya ya. Jadi lebih banyak mendapatkan hal yang negatif daripada hal positif. Jadi apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan itu tidak sesuai dengan hati nurani gitu loh. Jadi semuanya itu bisa juga ada sesuatu hal negatif dalam diri kamu sehingga apapun yang kamu lakukan kurang bisa lancar dan baik adanya ya. Dan juga di sini lebih banyak mendapatkan sesuatu hal yang harus dibenahi ataupun melakukan sebuah perubahan dalam diri kamu ya. Nah, jadi di sini kamu dalam segi bentuk pencerahan aura kamu di bulan September, kamu harus kuat ya. Kuat tuh dalam artian itu kamu harus ada jalan, kamu harus ada petunjuk dari Tuhanmu ya. Dan juga di sini kamu harus ada penjiwaan kamu secara spiritual. Kamu harus melakukan yang terbaik supaya kamu bisa melakukan apapun yang Anda capai. Dan terus juga kamu harus ada manifestasi perubahan hidup kamu yang bagaimana Anda jalankan supaya kamu bisa melakukan apa yang seharusnya bisa Anda rasakan ya. Terus juga di sini kalau saya lihat kamu tuh harus bisa melakukan perubahan dalam hidup kamu supaya hidup kamu jangan terlalu monoton dan kamu peduli terhadap sesama kamu, pasti semuanya itu akan diberikan kepada kamu ya. Asalkan kamu mau bersabar dan lebih banyak mengikhlaskan diri terhadap apa yang sudah Anda alami sampai sekarang ya. Terus juga di sini mengenai segi percintaan kamu, ini semua kepada jiwa kamu, kepada hati kamu ya. Karena di sini kalau saya lihat percintaan kamu di bulan September, kamu tidak mendapatkan suatu hubungan yang pasti, hubungan yang baik dan kamu kurang rileks ya dalam hubungan kamu dan kamu lebih banyak mendemonstrasikan cinta kamu kepada si pasangan kamu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu semuanya itu dari awal sampai tahap sampai sekarang itu tidak mendapatkan kebaikan ya. Malahan kamu itu emosi kamu itu kurang stabil. Jadi di bulan September itu kamu lebih banyak amarahnya daripada kamu mengolah emosi kamu lebih bagus. Jadi sini apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pedulikan, semua itu malah berbalik arah. Jadi apapun semua itu berhubungan dengan namanya situasi kondisi, hoki rezeki dan keadaan kamu tuh yang bagaimana di bulan September sehingga semua terpacu-pacu ya, semua terpengaruh dengan semua emosi yang Anda jalankan dalam kehidupan kamu. Jadi di sini apapun yang Anda jalankan, apapun yang Anda gerahkan, itu semuanya tuh perasaan cinta kamu itu sangat bertolak belakang dengan situasi kondisi yang Anda jalankan ya. Ini embrace your emotion ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat kamu tuh harus lebih menekuni, kamu harus bisa lebih mengolah dan mengendalikan emosi kamu supaya kamu jangan terpaut sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh jadi tidak bagus ya. Jadi di sini jangan terlalu banyak mendemonstrasikan hati jiwamu, cintamu kepada si dia, tapi kamu harus bisa kembali ke cintamu lebih relaksasi dan lebih apa ya, lebih memaksimalkan diri kamu tuh kepada si pasangan kamu supaya lebih banyak perhatian, meminta dukungan dan doa ya, supaya kembali bisa harmonis dan rukun seperti sedia kala ya. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan untuk zodiak Scorpio di bulan September sudah selesai ya.
Jika sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri. Jika tidak sesuai, anggap saja sebagai hiburan dalam meramal sesuatu ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut. Oke teman-teman, di sini Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.